Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan progres tahap akhir dari kelompok E. Yang pertama ada HTML, title, memberikan nama pada sebuah website, link rel, menghubungkan pada CSS, kemudian ada header, untuk bagian header dokumen, kemudian ada nav, untuk bagian navigasi link, kemudian ada URL, memberikan sinyal fungsi daftar isi, kemudian ada li, sebuah daftar isi berupa titik, kemudian ada div sebuah ada kontainer pada beberapa elemen, kemudian ada input untuk menginput sebuah data, kemudian ada button untuk memberikan sebuah tombol, kemudian ada selection selection fungsinya adalah untuk memberikan selection di dokumen. H2 memperbesar ukuran font, kemudian ada P fungsinya adalah menunjukkan sebuah kalimat dalam paragraf, kemudian ada form sebagian dari input formasi yang diberikan oleh user, kemudian ada label menentukan input ID yang dipilih di solution, kemudian ada image yang seperti yang ini, image memberikan gambar pada website, kemudian ada footer untuk bagian footer dokumen, kemudian ada scripters menghubungkan pada JavaScript, kemudian ada H1 untuk memperbesar ukuran font. Kemudian pada style CSS ada font family untuk mengubah jenis font, line height untuk mengatur jarak antar baris teks, margin untuk mengatur area margin, kemudian ada padding untuk mengatur area padding, kemudian ada background untuk mengubah latar belakang dari tiap elemen HTML. Ada color untuk mengubah warna pada teks, kemudian ada text alike fungsinya adalah untuk mengubah rata tulisan, kemudian ada list style untuk mengatur tipe unordered list, kemudian ada display untuk mengatur bagaimana elemen HTML ditampilkan pada web, kemudian ada text decoration untuk menambah garis teks, dekorasi ke teks, kemudian ada margin top untuk mengatur jarak atau area margin di bagian atas suatu elemen, kemudian ada margin bottom untuk mengatur ruang di bagian bawah elemen, kemudian ada position untuk mengatur posisi, kemudian ada weight untuk mengatur lebar, kemudian ada flex direction untuk mengatur arah sumbu utama, susunan item fleksibel dalam wadah fleksibel, kemudian ada border memberikan efek ketebalan, kemudian ada kursor yang berfungsi untuk menentukan kursor mouse yang akan ditampilkan ketika menuju ke suatu elemen. Kemudian ada grid template columns untuk menentukan jumlah ukuran kolom dalam wadah grid. Kemudian ada gap fungsinya untuk mengatur ukuran celah atau ruang kosong antara baris dan kolom. Kemudian ada front weight untuk mengatur ketebalan dalam halaman.
Hack, Hack untuk mengatur tinggi dan border radius untuk mengubah putaran dari ujung border. Kemudian yang ketiga dan terakhir adalah JavaScript. Ada dokumen untuk memilih elemen HTML berdasarkan atribut ID-nya. Ada highlight match untuk menyorot sintaks di browser. Kemudian ada forage untuk melakukan pengembangan atau pengulangan pada elemen dalam array. Kemudian ada if untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang ditentukan benar. Kemudian ada else untuk menentukan blok kode yang dieksekusi jika kondisi yang sama salah. Kemudian ada search function untuk mencocokkan string dengan ekspresi reguler. Dan ketika program dijalankan atau di run, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah kita run, kurang lebih tampilan final website kami seperti ini. Seperti yang dilihat, ada banyak macam fitur seperti home, lokasi, program, activities, tentang kami, dan kontak kami. Di bawahnya ada beberapa foto fasilitas kami seperti ruang komputer, ruangan kelas yang nyaman, lapangan sepak bola yang mumpuni, perpustakaan, dan lapangan bola basket, dan kantin. Elementor Foundation juga dilengkapi dengan fasilitas yang canggih untuk mendukung pembelajaran yang komprehensif. Our activities, seperti bisa dilihat bawah ini, ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka, dan lain-lain. Tentang kami, visi kami adalah membina para pemimpin masa depan yang inovatif, berempati, dan berdaya saing global. Misi, memberikan pendidikan holistik melalui metode pengajaran yang inovatif, menumbuhkan kreativitas, pemikiran kritis, dan kolaborasi di antara para siswa. Yang terakhir, mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan masyarakat dan lingkungan. Program Early Childhood Education, program penerimaan siswa baru, kami menyediakan lingkungan yang sangat suportif, di mana para pengajar muda dapat bereksplorasi dan tumbuh. Primary School Education, berfokus pada pengembangan keterampilan dalam literasi berhitung dan berpikir kritis. High School Education, dirancang untuk mempersiapkan siswa masuk ke sebuah universitas dan seterusnya dengan pilihan akademis dan ekstrakurikuler tingkat lanjut. Tanggapan orang tentang sekolah kami adalah, Elementor Foundation telah menjadi pengalaman yang luar biasa bagi anak saya. Para guru sangat mendukung dan fasilitasnya sangat bagus. Dari Ibu Sarah, yang kedua adalah, kami menyukai penekanan pada kreativitas dan pemikiran kritis. Anak saya telah tumbuh sangat percaya diri dan terampil dari Pak Ahmad. Dan terakhir, pada bagian footer tertera alamat sekolah kami yang bisa dilihat yang berlokasi di Surabaya. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.